Oke, kembali lagi di channel saya ya. Wah, beberapa hari yang lalu viral soal ketua KPU yang bungkam saksi dari paslon 01 PKB. Wah, mereka bilang ada kecurangan dan langsung dibungkam oleh ketua KPU. Ditanya TPS-nya mana, terus nama saksinya siapa. Wah, semua nggak bisa dijawab dan betul-betul itu buat memalukan sekali sih. Baik, kita lihat dan kita tonton gimana reaksi para netizen Indonesia. Let's go. Terus ya buat mantan capres 01 dan 03 plus berikut pendukungnya ya. Sudahlah, terima kenyataan kekalahan Anda itu. Minimal sedikitlah Anda punya rasa malu ya. Jangan kepingin Punya rasa malu. Ya. Percuma Anda menyiapkan 1000 pengacara, tapi kalau saksi yang dihadirkan seperti ini ya, saksi sama sekali tidak berkualitas, tidak tahu asal usul kejadiannya, hanya bisa berbicara curang-curang, tapi tidak bisa menjelaskan di mana terjadinya kecurangan, bagaimana kronologis kecurangan itu terjadi ya. Jangan Anda teriak hak angket, tapi DPR disuruh mengundang seluruh masyarakat untuk menanyai siapa yang tahu kecurangan ya. Jangan di persidangan KPU sendiri disuruh cari kecurangan. Nggak bisa begitu. Anda yang mempermasalahkan hasil pemilu, Anda yang harus bisa membuktikan. Nggak mengatur DPR, nggak mengatur KPU, suruh mencari sendiri ya. Indonesia dicari sendiri. Hukum itu nggak seperti itu. Hukum itu harus jelas. Di mana ada pelanggaran, maka di situ harus lengkap dengan tempat kejadiannya, siapa saksinya, siapa yang melihatnya, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Ini enggak, kalian hanya memprovokasi, kecurangan hanya opini, disuruh membuktikan nggak bisa apa-apa. Ini yang kalian hadirkan ini saksi atau tukang gosip? Sadar, malulah. Tukang ini gosip hanya ditonton seluruh rakyat Indonesia, enggak, ini semua negara-negara luar pun melihatnya ya. Kalau kalian nggak punya rasa malu, kami sebagai rakyat Indonesia malu loh ngelihatnya seperti ini. Jadi sudahlah, akhiri ya. Kita yang malu ya. Takut ya dengan hak angket, dengan pemilu ulang. Kami pendukung 02 siap pemilu ulang, nggak masalah, tapi yang bener aja, jangan terus-terusan seperti ini ya. Saya kira buat mantan capres 01 dan 03 harus bisa menenangkan pendukungnya ya. Jangan malah kayak orang bodoh. Saya kira cukup. Terima kasih. Astaga, aduh, maaf ya bro, bukan maksud hati aku menertawakan dirimu, cuman saja apa yang terjadi di dalam video itu benar-benar lucu gitu loh. Berarti kan kamu mau nuding adanya kecurangan, tapi giliran nih ditanya sama Pak Hashim Asyari, di mana, berapa jumlah ini itunya, buktinya apa, kenapa nggak digini gitu, nggak bisa jawab bro. Malah gue ngeliat lu pengen nangis di sana. Aduh, gini ya, kalau memang ngerasa ada bukti kecurangan, ya bawa buktinya yang komplit, jangan katanya aja, bawa faktanya. Jadi jangan cuman omon-omon. Beberkan di mana kecurangannya tuh, kamu beberkan penggabungan suara yang dari mana dan apa-apanya yang biar jelas gitu loh, biar nggak asal main tuding. Nah sekarang giliran udah dibawa ke dalam rapat gitu, rapat terbuka gitu, kelihatan gitu semua orang-orang, dan ketika ditanya nggak bisa jawab dan nggak bisa membuktikan itu malunya. I'm sorry lah. Pokoknya terima kasih atas hiburannya. Aku cukup terhibur dan terhibur ya. Isin bro. Jiwa opini saya pun langsung beronta-ronta. Saya ingin langsung beropini walaupun opini saya tidak dibutuhkan ya kan. Di dalam titik ini tentang rapat pleno. Rapat pleno ini adalah rapat yang membahas masalah pemilu. Apabila ada kecurangan, Anda bisa melaporkan, Anda bisa membahas di sini, dan di sinilah dibahas. Jadi di rapat pleno ini juga dihadiri oleh ketua KPU dan badan pengawas lainnya, dan dihadiri juga oleh pihak lain yang mau melaporkan. Seperti Bapak ini menjadi pelapor untuk
kecurangan pemilu mewakili salah satu partai. Tetapi laporan Bapak ini agak lain menurut saya. Kalau kita melihat Bapak ini nggak mungkin bukan orang tidak berpendidikan. Saya rasa beliau orang berpendidikan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya nggak mungkin dong dia menjadi wakil dari salah satu partai untuk melaporkan kecurangan. Tetapi agak lainnya itu saat dia melaporkan sesuatu itu dengan tidak akurat menurut saya. Karena kenapa tidak akurat? Saat kita sudah berada di sidang seperti ini, sudah ada di rapat, kita harus melaporkan sesuatu yang curang. Lu harus ada bukti dan jelas apa laporanmu. Contohnya, Pak, saya melaporkan. Laporan saya itu kami menemukan di TPS nomor sekian daerah sekian terjadi kecurangan. Yang kedua, terjadi penggelembungan partai itu di partai sekian di TPS itu juga. Yang ketiga, anggota KPPS-nya juga telah menerima uang dan ini buktinya dan ini videonya dan ini apanya. Harus seperti itu dan nggak perlu Ketua KPU bertanya TPS berapa, nggak perlu lagi bertanya seharusnya karena itu sudah ditanya berulang kali pun nggak bisa jawab. Seharusnya KPU itu nggak perlu bertanya, tetapi Anda tidak mencantumkan. Jadi Anda membuat TPS itu seperti berada di angan-angan, berada di imajinasi. Alias TPS angan-angan ya. TPS yang ada di dalam hati saya, Pak. Dan itu nomor TPS-nya ada dalam hati saya tidak bisa ungkapkan. Seperti itu. Ya nggak bisa. Orang memilih itu ke TPS bukan ke grup. Jadi kalau Anda hanya mengatakan, iya, ada di grup. Orang melakukan pemilihan itu di TPS, Pak. Pergi ke TPS, bukan pergi ke grup Anda. Jadi, ya walaupun Anda ambil itu, buktinya itu dari grup, tetapi Anda juga harus menuliskan. Seandainya udah dikirim mereka buktinya, langsung kau tanya, ini kejadiannya di TPS ya, di mana? Nomor berapa? Dan ini partai penggelembungan suara partai ini di TPS yang sama kah atau di TPS yang berbeda? Dan yang kedua, siapa nama KPPS-nya yang apa? Yang disogok itu. Jangan asal ngambil video, siapa tahu Bapak itu ngasih uang untuk beli makanan di luar kali. Jadi Anda menganggap itu suatu sogokan mungkin ya kan? Belikan dulu uang belikan dulu makanan keluar sana. Mungkin seperti itu kan? Jadi Anda memotonya ya nggak bisa juga gitu. Jadi harus ada namanya gitu loh, biar jelas. Jadi saat nanti kalau udah jelas ada namanya, pihak dari KPU juga akan memanggil anggota KPS yang namanya tertera di situ dan akan dipertanyakan uang apa yang dia terima, seperti itu. Jadi bukan hanya di angan-angan, bukan hanya ada di grup angan-angan. Tidak bisa seperti itu, Bapak. Pernah nggak sih kalian dengar apa namanya itu? Pernah nggak sih kalian lihat dulu waktu pernah challenge atau video-video lucu di TikTok, seorang suami memberikan klarifikasi permintaan maaf karena telah berselingkuh di dalam mimpi istrinya. Jadi ini juga sama seperti itu gitu loh. Sama seperti itu ya. Suami itu membuktikan kalau dia tidak selingkuh hanya karena di dalam mimpinya istrinya dia selingkuh. Sama seperti halnya ini. Sampai emosi Ketua KPU untuk bertanya, mana buktinya TPS berapa gitu. Nggak bisa emosi, mengatakan itu TPS-nya dalam hati saya, Pak. Nggak bisa. Tapi di sidang ini saya kecewa melihat Ketua KPU ya kan. Kenapa saya kecewa kepada Ketua KPU? Dimana saat dia bertanya, mungkin udah kesal ya, saat dia bertanya nada suaranya udah meninggi seperti ini. TPS berapa? Nggak tahu. Nama KPPS-nya siapa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, cabut laporanmu. Seperti itu. Jadi nada suaranya itu sudah meninggi. Jadi saya kurang setuju dengan hal itu karena menurut saya Ketua KPU itu hanya menghadapi satu orang aja sudah emosinya sudah langsung naik, kesabarannya udah langsung setipis tisu. Gimana ceritanya kita yang sebelum pemilu dan sesudah pemilu masih berjibaku dengan saksi-saksi seperti ini, dengan narasi-narasi seperti ini, Pak. Bapak tidak tahu rasanya menghadapi orang menggiring narasi yang tidak punya bukti atau tidak masuk logika narasi mereka. Bapak baru menghadapi satu, udah langsung udah nadanya udah meninggi. Gimana ceritanya kita, Pak? Bapak nggak tahu kalau di lapangan seperti apa menghadapi mereka yang suka beropini, suka bernarasi tapi tidak pakai logika.
Tapi by the way, ini opini saya. Sebagai negara demokrasi, kita bebas berpendapat, tetap harus sopan. Itu pendapat netizen ya, menanggapi ya, saksi yang tidak tahu ditanya oleh ketua KPU, ditanya TPS mana, saksinya siapa, dari partai apa. Wah, sangat disayangkan sekali ada kejadian seperti itu ya. Oke, itu sekian video dari saya. Wah.